Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat malam Pak Tony yang saya hormati, dan juga mungkin teman-teman yang akan mendengarkan tentang storytelling saya terkait dengan dakwah Mongol. Oke, jadi mungkin langsung saja. Sebelumnya, apa itu dakwah Mughal? Nah, mungkin belum banyak yang tahu apa itu dakwah Mughal. Dakwah Mughal sendiri merupakan kerajaan besar yang didirikan oleh Zainuddin Muhammad Babur pada tahun 1506 setelah mengalahkan Sultan Lodi di pertempuran Panipat. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang masa kejayaan dakwah Mughal. Jadi masa kejayaannya dakwah Mughal itu ditempati oleh 4 orang. Buat yang kepo, kita langsung aja ke materinya. Oke, jadi yang pertama adalah puncak kejayaannya itu pada masanya Akbar. Jadi puncak perkembangan dakwah Mughal itu terjadi pada masanya Jalaluddin Muhammad Akbar, yaitu pada tahun 1556 hingga 1605. Dan Akbar ini bukan hanya memiliki strategi militer yang hebat, namun juga sebagai pemimpin yang bijak. Jadi dia itu memperluas wilayah India, hampir seluruh wilayah India. Jadi India Utara dan juga sebagian wilayah India Tengah. Nah, Akbar ini membentuk sistem administrasi modern. Habis itu, Akbar ini juga memperbaiki pajak agar lebih adil dan menerapkan kebijakan toleransi umat. Nah, pada masanya si Akbar ini, umat Hindu, terus umat Kristen, dan juga umat Islam itu mereka itu dapat hidup secara harmonis. Nah, maka dari itu pada masanya ini kerajaannya itu stabil dan juga makmur yang luar biasa. Setelah itu dakwah Mughal dilanjutkan dengan anaknya si Akbar, yaitu adalah Jahangir. Nah, Jahangir ini kan bidangnya itu lebih di bidang yang seni. Intinya dia itu sangat mencintai tentang seni. Nah, maka dari itu Jahangir ini mulai membangun istana-istana yang indah dan mempromosikan seni miniatur di Mughal yang itu seninya tuh sangatlah memukau. Terus yang ketiga itu dilanjutkan lagi dengan yang namanya Shah Jahan. Nah, Shah Jahan ini yang membawa seni bangunan. Kalian tahu nggak 7 keajaiban dunia itu apa aja? Mungkin kalau misalkan ditanya tentang 7 keajaiban dunia, pasti bakal jawabnya itu adalah Taj Mahal. Yap, betul banget, Taj Mahal merupakan salah satu 7 keajaiban dunia. Dan for your information, 7 keajaiban dunia ini merupakan sesuatu yang dibikin oleh Shah Jahan. Jadi Taj Mahal ini dibuat oleh Shah Jahan. Hal itu digunakan sebagai makam istrinya Mumtaz Mahal, ya betul. Terus habis itu Shah Jahan ini juga membuat benteng merah di Delhi dan juga Masjid Jama di Agra. Nah, ekonomi kerajaan Daulah Mughal ini mulai meledak dikarenakan adanya perdagangan kapas. Terus yang kedua, adanya rempah-rempah dan juga tekstil yang sangatlah laris di Eropa. Terus masa yang terakhir itu di masanya Aurangzeb. Nah, Aurangzeb ini merupakan raja terakhir yang membawa wilayah Mughal ini di masa kejayaan. Nah, namun ternyata kebijakan agamanya yang diterapkan oleh Aurangzeb ini dia itu terlalulah ketat atau berat. Contohnya seperti perang melawan Maratha dan juga Sikh. Jadi hal ini menyebabkan pengeluarannya itu kan menjadi lebih besar dan akhirnya menjadi rugi atau bangkrut. Oke, kita bisa mendengar kata-kata rugi atau bangkrut. Kalau kalian sudah mendengar tentang kata rugi, itu pastinya identik dengan kemunduran. Nah, jadi setelah masanya Aurangzeb ini terjadilah kemunduran dari dakwah Mughal itu sendiri. Jadi kerajaannya itu sudah mulai meremah karena perebutan tahta antar saudara dan juga pemberontakan lokal. Akhirnya Mughal ini
menjadi mundur dan juga runtuh. Nah, namun dapat kita simpulkan juga ya teman-teman, bahwasanya Mughal ini membuktikan bahwa Islam itu bisa berjaya di tanah Hindu, dan hal tersebut bisa mayoritas itu sangat melewati toleransi dan juga inovasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, jadi teman-teman, itu merupakan video tentang penjelasan Daulah Mughal pada masa kejayaannya. Semoga videonya dapat bermanfaat, dan juga semoga bisa lebih paham lagi terkait dengan masa kejayaan Daulah Mughal. Semoga ilmunya dapat menjadi amal jariah bagi yang mendengarkan dan juga bagi saya. Oke, nah sebelum aku tutup, aku punya pantun nih, dijawab cakep ya. Jalan-jalan ke Kanada, cakep. Pulangnya membeli mangga, cakep. Sekian video dari saya, sampai jumpa dan dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.